wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiara Salsabila Putri. Saya mahasiswi semester 2 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai akhir mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Ibu Neneng Nurjana M.Hum. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis fonologi yang terdiri dari 1. Analisis fonem, kedua, fonem berdasarkan tabel APA atau International Phonetic Alphabet, yang ketiga, ada distribusi fonem, yang keempat, ada cluster, dan yang terakhir atau kelima, ada allofon. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu analisis fonem. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu fonem? Menurut KBBI, fonem adalah satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang mampu menunjukkan perbedaan makna. Fonem berbentuk bunyi, seperti yang kita tahu, ada bunyi vokal dan konsonan. Vokal yaitu A, I, U, E, O, dan konsonan seperti B, C, D, dan lain sebagainya. Dalam fonologi, kedua bunyi tersebut merupakan dua fonem yang berbeda. Kemudian, kita dapat menganalisis fonem dengan mencari pasangan minimal atau pasangan terkecil untuk membuktikan fonem tersebut yang biasanya terdapat satu perbedaan fonem dalam sebuah kata. Contohnya terdapat pada tabel berikut ini. Kesatu ada fonem A dan U yang terdapat pada pasangan minimal suka dan suku. Suka artinya keadaan senang, gembira hati, menaruh kasih, dan menaruh simpati. Sedangkan suku adalah artinya golongan orang-orang atau keluarga yang seturunan, atau golongan bangsa sebagian dari bangsa yang besar. Yang kedua, ada fonem E dan I yang terdapat pada pasangan minimal bela dan bila. Bela artinya perihal ikut mati bersama atau tuntutan balasan atas orang yang membunuh. Sedangkan bila adalah kata tanya untuk menanyakan waktu, kapan, kalau, dan jika. Yang ketiga, ada fonem L dan T yang terdapat pada pasangan minimal lari dan tari. Lari artinya melangkahkan kaki dengan cepat sehingga kedua kaki tidak menginjak tanah atau berpergian untuk menyelamatkan diri. Sedangkan tari adalah gerakan badan yang berirama, biasanya diiringi bunyi-bunyian. Keempat, ada fonem C dan J yang terdapat pada pasangan acar dan ajar. Acar artinya adalah makanan yang terbuat dari buah-buahan atau sayuran, diberi rempah dan diasamkan. Sedangkan ajar adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya mengetahui. Yang kelima, ada fonem R dan S yang terdapat pada pasangan minimal marak dan masak. Marak berarti terang, mencolok, meningkat, atau ramai. Sedangkan masak berarti sudah tua waktunya dipetik, dimakan, matang. Dan fonem keenam yaitu ada F dan P yang terdapat pada pasangan minimal kafan dan kapan. Kafan berarti kain putih untuk membungkus mayat, sedangkan kapan adalah kata tanya untuk menanyakan waktu. Baik teman-teman, kita akan masuk pada materi yang kedua. Materi kedua yaitu fonem berdasarkan tabel APA atau International Phonetic Alphabet. APA adalah sebuah sistem simbol yang dapat kita pakai dalam pengucapan kata bahasa apapun. Tabel APA ini merupakan tabel yang menghimpun semua bunyi bahasa yang dirancang dan dikembangkan oleh suatu perhimpunan fonetis internasional. Berikut ini ada beberapa fonem dari tabel sebelumnya atau tabel materi kita yang pertama,
yang dimasukkan berdasarkan tabel APA. Kolom yang berjejer dari kiri ke kanan merupakan penjelasan tentang alat ucap yang terlibat dalam pembunyian bahasa. Yang pertama, ada kolom bilabial dan baris plosif. Bilabial adalah penggunaan bibir atas dan bibir bawah, sedangkan plosif adalah menghentikan aliran udara sepenuhnya, kemudian dikeluarkan secara tiba-tiba sehingga menghasilkan letupan. Contohnya pada bunyi peh, peh, dan dalam contoh kata kapan, kapan, atau pada kata pada. Yang kedua, ada kolom labiodental dan baris frikatif. Labiodental adalah menggunakan gigi bagian atas dan bibir bagian bawah, sedangkan frikatif adalah membuat suara seperti mendesis. Terdapat pada bunyi F, F, dan contoh katanya yaitu kafan, kafan. Yang ketiga, ada kolom alveolar. Alveolar adalah saat lidah menyentuh area di belakang gigi. Pada baris pertama, kolom alveolar ada alveolar plosif, yaitu letak lidah di belakang gigi dan ada letupan. Contohnya pada bunyi T, T, atau pada contoh kata tari. Baris kedua kolom alveolar terdapat alveolar trill, yaitu letak lidah di belakang gigi dan ada getaran. Contoh bunyinya R, R. Contoh katanya marak, marak. Baris ketiga kolom alveolar ada alveolar frikatif, yaitu letak lidah di belakang gigi dan terdapat suara seperti mendesis. Contoh bunyinya S, S. Pada contoh kata suku, suku, atau suka, suka. Baris kelima pada kolom alveolar terdapat alveolar lateral approximant, yaitu letak lidah di belakang gigi dan ada udara yang mengalir melalui sisi samping lidah. Contohnya bunyi L, L, atau pada kata lari, lari. Yang keempat, pada kolom palatal. Palatal adalah saat lidah menyentuh bagian langit-langit yang keras. Baris pertama kolom palatal ada palatal plosif, yaitu saat lidah menyentuh bagian langit-langit keras dan ada letupan. Contoh bunyinya yaitu C, C. Pada contoh kata cari, cari. Baris keempat kolom palatal adalah palatal approximant, yaitu saat lidah menyentuh langit-langit keras dan mulut hanya tertutup sedikit. Contoh bunyinya yaitu J, J, atau pada kata jari, jari. Baik teman-teman, kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam suatu satuan ujaran yang biasa kita sebut dengan kata atau morfem. Secara umum, fonem berada pada posisi awal kata, tengah, maupun akhir kata. Berikut ini terdapat beberapa distribusi fonem. Pertama, ada fonem A yang terletak pada awal kata, contohnya acar dan ajar. Pada tengah kata, contohnya lari, tari, marak, masak, kafan, kapan. Sedangkan pada akhir kata yaitu suka, bila, dan bela. Yang kedua, ada fonem I yang terletak pada tengah kata, contohnya bila. Akhir kata, contohnya lari dan tari. Nomor 3, ada fonem U dengan kata yang berada di tengah, yaitu suka dan suku. Fonem 4 itu ada E di tengah kata, yaitu bela. Kelima, ada fonem B, awal katanya berupa bela dan bila. Yang keenam, fonem C yang terletak tengah kata ada acar. Fonem F, tengah kata, contohnya kafan. Fonem J, tengah kata, contohnya ajar. Ini terdapat kata-kata selain dari tabel A materi pertama yang dapat melengkapi distribusi fonem dari A sampai J. Selanjutnya ada fonem K. Awal katanya kapan,
kafan. Sedangkan tengah ada suka, suku. Dan akhir ada kata marah dan masak. Fonem L awal kata ada lari, sedangkan tengah ada bela dan bila. Fonem M ada awal kata masak dan marah. Fonem N akhir kata ada kafan dan kapan. Fonem P pada tengah kata ada kapan. Fonem R pada tengah kata ada marah. Fonem S pada awal kata ada suku, suka, dan pada tengah kata ada masak. Sedangkan fonem T pada awal kata yaitu ada tari. Berikut ini ada beberapa kata selain yang ada di tabel A untuk melengkapi fonem K sampai T. Selanjutnya kita akan masuk pada materi keempat. Materi keempat kita yaitu kluster. Kluster adalah dua konsonan yang diucapkan sekaligus. Berikut ini dalam kolom dari kiri ke kanan terdapat kluster, struktur silabel, struktur fonotaktik, dan jenis silabel. Struktur silabel terdiri dari konsonan yang dilambangkan dengan K dan vokal yang dilambangkan dengan V. Lalu ada struktur fonotaktik yang terdiri dari onset, yaitu konsonan yang terletak sebelum vokal. Ada juga nuklus, yaitu vokal dan dilambangkan dengan N. Dan ada koda, yaitu konsonan yang terletak setelah vokal dan dilambangkan dengan K. Contoh kluster DR pada kata drama atau pada silabel dra, struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal. Sedangkan struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus, dan termasuk jenis silabel terbuka. Kenapa termasuk jenis silabel terbuka ya? Karena pada silabel terdapat kluster yang berakhiran vokal, yaitu fonem A, sehingga termasuk jenis silabel terbuka. Sedangkan jika berakhiran konsonan, maka termasuk jenis silabel tertutup. Yang pertama ada kata reda yang memiliki arti tua, senior, dan sudah berpengalaman. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal. Sehingga struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus, dan termasuk ke dalam jenis silabel terbuka. Yang kedua, ada kata ram, bagian bangunan di dasar kapal biasanya dipasang pada gading-gading kapal secara melintang. Struktur silabelnya yaitu konsonan dan struktur fonotaktiknya yaitu onset, dan termasuk ke dalam jenis silabel tertutup. Ketiga, ada kata regu yang memiliki arti lihat palem atau sejenis rotan. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus, dan termasuk jenis silabel terbuka. Yang keempat, ada Wrisaba atau nama rasi bintang zodiak Taurus Saur. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus, dan termasuk jenis silabel terbuka. Yang kelima, ada kata Redatama yang klasternya WR. Artinya pensiunan atau berpuluh-puluh Redatama telah diangkat oleh pimpinan sebagai tenaga honorer. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal, dan struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus, sehingga termasuk ke dalam jenis silabel terbuka. Materi kelima yaitu materi alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Berikut ini ada contoh dari alofon. Fonem A yaitu suku kata terbuka, contohnya ada adik, sedangkan suku kata tertutup ada masak. Yang kedua ada fonem I dengan contoh kata terbuka yaitu gigi, sedangkan contoh kata tertutup yaitu salin. Ketiga, fonem U dengan contoh kata terbuka yaitu utang, sedangkan contoh kata tertutupnya yaitu warung. Fonem 4 atau fonem E dengan contoh kata terbuka yaitu besok, sedangkan contoh kata tertutup yaitu derek. Fonem O dengan contoh kata terbuka yaitu toko, sedangkan contoh kata tertutup yaitu pojok. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.